pendidikan agama berbasis afeksi sebagai satu strategi penguatan karakter yang diinisiasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ini. Tidak saja dilandasi oleh keinginan agar para siswa dapat meningkatkan kegiatan ibadahnya dan terbiasa berperilaku sopan. Namun di sisi lain, sistem penguatan karakter ini merupakan satu bentuk perlawanan terhadap problematika yang terjadi pada anak-anak akibat kemajuan teknologi informasi, terutama penggunaan gadget yang sudah cenderung berlebihan. Karena saat ini disadari dan tidak disadari oleh orang tua tentunya, dan juga anak-anak kita itu sudah terlalu sibuk dengan gadget kita, terlalu sibuk dengan itu. Maka pola-pola seperti ini, pola pemantauan, sebenarnya ini pola pemantauan untuk kegiatan yang mengarah kepada perilaku siswa, mengarah kepada karakter anak, itu diamati tidak di sekolah. Jadi ini dilanjutkan dengan orang tua di rumah. Sehingga ini sangat komprehensif menurut kami. Kalau di sisi kami, khususnya di sekolah kami, memang menjadi tantangan tersendiri, khususnya kepada Bapak Ibu guru yang di kelas ya. Ketika terjadi distraksi, mereka perhatiannya mungkin berkurang gitu ya. Sehingga memang memacu guru-guru kita untuk membelajarkan, untuk merangkai sebuah pembelajaran itu lebih keras lagi. Karena sebagian besar anak-anak kita, kalau di rumah ketika kita tanya begitu, bahkan mungkin riset kecil-kecilan begitu, dari 300 anak yang sudah bermain HP, bisa 250 bahkan semuanya bisa bermain HP. Karena kita melihat bahwa banyak anak sekarang itu sudah terdegradasi oleh banyak gadget, informasi yang kurang benar, sehingga kami mencoba kembali ke seperti awal. Anak-anak kita yang dulu biasa dengan istilah mengaji setiap di musola masing-masing, atau di langgar masing-masing, atau di masjid masing-masing, sekarang kita mulai dari sekolah dasar yang mana itu merupakan titik dasar dari pendidikan anak-anak selama 6 tahun ke depan. Untuk era sekarang itu eranya anak bermain HP. Karena anak saya sendiri pun seperti itu. Kadang sudah ada batasan pun mereka, ya namanya gadget itu dipegang setiap saat, ya. Jadi bukan lagi kayak kesadaran untuk saya punya batasan stop di sini itu kecil. Mungkin ada tapi beberapa persen saja. Tentu saja, keberhasilan implementasi pendidikan agama berbasis afeksi tidak bisa ditumpukan kepada satuan pendidikan saja. Akan tetapi, perlu dukungan semua pihak, baik masyarakat maupun orang tua siswa. Sebenarnya kunci pokoknya itu di orang tua, ya, karena lingkungan sekolah itu kan hanya berapa persen. Kita kan hanya berapa jam sih di sekolahan, dan ada berbagai macam pelajaran ya, selain hanya pembentukan karakter. Tapi kan lingkungan yang paling mempengaruhi itu sebenarnya lingkungan keluarga. Menurut saya, ya pendidikan karakter berbasis afeksi itu juga menurut saya bagus, karena mungkin awalnya keterpaksaan. Aku kudu ngisi, gimana caranya saya harus sholat, ya kan? Logikanya pertama seperti itu sih, tapi dari situ karena terbiasa kan, jadi lama-lama itu akan menjadi rutinitas sehari-hari. Memang harus seperti itu ya untuk anak sekarang itu, karena beda dengan karakter anak yang dulu yang tanpa diajari pun mereka punya kesadaran. Kalau sekarang itu dipaksa pun kadang belum sadar-sadar. Dengan meletakkan dasar akhlak pada anak sejak dini, harapan kami ketika menjadi pemimpin bangsa akan menjadi pemimpin yang berakhlak mulia, berintegritas, jujur. Yang jelas bahwa penyiapan generasi masa depan yang saat ini baru digemborkan itu kan generasi emas. Saya tidak mau mengatakan melesetkan generasi cemas, tapi generasi emas itu memang harus kita siapkan. Jadi barangkali ini menjadi salah satu trigger juga di Kota Jogja, karena di daerah lain belum ada. Kalau saya lihat seperti itu. Alhamdulillah, kami bersyukur memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah meluncurkan buku pantauan afeksi untuk semua agama, khususnya untuk agama Islam. Dengan adanya buku pantauan afeksi ini, sehingga terwujud kolaborasi pembelajaran agama dari sekolah, masyarakat, dan keluarga, sehingga saling bersinergi, dan insya Allah
dengan adanya pantauan ini semakin memaksimalkan peran orang tua dalam pelaksanaan pemantauan karakter anak-anak. Dengan adanya buku afeksi ini, alhamdulillah adanya perkembangan terhadap akhlak dan ibadah yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya adanya buku afeksi ini siswa SD Kota Yogyakarta semakin lebih baik kembali. Sangat mendukung program pendidikan afeksi ini bagi siswa dan siswi sekolah dasar di Indonesia untuk peningkatan kualitas karakter generasi muda yang berspiritualis dan berkompetensi untuk perkembangan sumber daya manusia kita menuju untuk Indonesia Emas. Sangat mendukung sekali pembuatan buku afeksi sebagai alat bantu bagi guru untuk memantau siswa-siswinya di sekolah, di rumah maupun di masyarakat dalam meningkatkan penguatan karakter bagi siswa-siswi di sekolah Kota Yogyakarta. Semoga pendidikan afeksi memberikan dorongan kepada anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang berkarakter, religius, dan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan gereja. Tentunya dengan buku ini akan membantu atau mendorong anak-anak didik kita untuk menjadi generasi yang beribadah, imannya yang kuat, dan memiliki karakter yang baik.